Kaum keluarga seberataan ain ading-ading yang dikasih Tuhan, talah lebukunya reihnya ada di hadapan kita. Amun talah, bisa kita mendengar mai-mai. Amun kita mendengarkan ada musik, maka kita balik buku halamannya. Ampun kita berataan ke halaman yang berikutnya. Nah, selamat mendengarkan sambil menjanak gambar. Gambar yang pertama, judulnya Sebelum Penciptaan. Pada mulanya, cakada manusia, binatang laut cakada uga, asit uga ain laut, ain pupuhunan mata ari, asit uga banda yang lain cakada. Keadaannya sin kadapan, ain cakataratur. Yang ada hanya Tuhan Allah. Tuhan Allah yang berucap dan Tuhan akan yang ada di dunia ini hanya ain berucap sidaan. Contohnya Allah, matahari, bulan, langit, ain, tanah yang kita jajaknya. Gambar yang kedua, Allah berucap atau Allah berfirman. Buku yang digambarkan yang kita imbingnya ngarannya Alkitab. Kabar yang kami sampaikannya di alam mutumatan Alkitab. Melalui Alkitab Allah berpandir apin manusia. Tuhan menjelaskan apin kita dan menyampaikan perintah-perintahnya. Tuhan sin sayangan apin kita. Dan Alkitab menjelaskan bagaimana caranya Tuhan bekerja dan melepaskan manusia dari dosa. Gambar yang ketiga, judulnya Penciptaan. Tuhan mengadakan segala pohon, burung, iwak, ain binatang yang ada di dalam dunianya. Dan segalanya mae. Tuhan uga yang menciptakan manusia atau yang maulah manusia. Tuhan uga yang mengangkat manusia dan kuasa dari segala ciptaannya. Allah menghendaki supaya segala ciptaannya hidup maih barataan. Gambar yang keempat, Adam ain Hawa. Lelaki yang pertama dingarani Adam dan yang kedua dingarani Hawa. Adam ain Hawa sin rukunan kehidupan buhannya. Yang mana buhannya bautu di kabun yang bangaran Taman Eden. Jadi Allah berpandir apin bubuhannya. Asia jinden. Buah yang ada di tamannya boleh awah dialap. Kecuali buah dari pohon yang sekayunya. Jangan dialap sama sekali, dijapai pun jangan. Sebab amun melanggar perintahnya nya, pacangan dihukumnya itu pun. Suatu hari datang ngarannya setan, manipu pin hawanya itu. Ain Adam uga. Lalu Adam ain Hawa sekalinya memakan buah yang dilarang Tuhan itu teh. Jadi imbahnya itu nyatai Adam ain Hawa dihukum oleh Allah. Imbahnya itulah Adam ain Hawa disambat berdosa isam. Asin itu uga selanjutnya Tuhan pas menghukum Adam ain Hawa. Yang pertama Adam ain Hawa diundurakan mulai taman itu teh. Tetapi biar asitu Tuhan sanau mengasihi buahnya. Dan Allah berjanji apun buahnya akan mengirimkan seorang juru selamat yang uleh menghapuskan dosa bubuhannya. Kita ke gambar 5 pulang. Kain ain Habel. Adam ain Hawa telah
badusa barataan. Asin itu uga katurunan yang selanjutnya, badusa barataan. Mbah itu ada yang bangaran Kain. Kainnya adalah anak Adam uga. Anak Adamnya saikungnya adalah Habel. Kainnya anak penambayan, Habelnya anak yang kedua. Tapi Kainnya culas. Dalam kisah disambatakan Kainnya memukul adiknya Habelnya itu kayu. Caka tanggung-tanggung sampai mati. Nah, seterusnya Kain pas membuat dosa uga. Kita sabarataan kada biasa kada ulah dosa. Sabarataan kita uga berdosa. Cuma kitanya kulir mengakuinya. Sintukuyan kita berdusta. Kita juga tukoi bajude, ngarannya bajinah. Ada juga yang menyambah segala jukut, yang apa wakah, yang lainnya. Dan ingat, yang sini itu gawian yang kusambatakan dari Tuhan caka katujuh. Gambar yang keenam, jukung Noh. Manusia keturunan Adam taruh sawasin jahatan pengcak ampih-ampihnya. Pada suatu hari Tuhan menghukum buhannya aing baah sindalaman. Jadi ain baah yang sedalaman itulah manusia dihukum. Tetapi ada yang sekeluargaan yang percaya apin Tuhan. Ngaran keluarganya itu adalah Noh. Jadi Tuhan tuh menyuruh Noh maulah perahu besin ganalan. Imbah perahunya itu imbah, Noh dan seberataan keluarganya masuk ke dalam perahunya itu. Jadi Noh tuh membawai orang lain masuk ke dalam perahu. Tetapi yang orang yang lain itu percaya apin Tuhan. Raja bakar rambut Nohnya tuh di mana aing bah ada musim-musimnya teh ujinyang. Padahal aing bahnya itu pakalan bujur sisidinya. Kita menjanak selanjutnya pada gambar yang ketujuh nang bajudul aing baah. Pada aing baah, Nuh aing keluarganya masuk ke dalam perahu. Dan uji firman Tuhan, Allah seorang yang mengunciakan perahunya itu. Imbahnya itu hujan silabatan. Dan imbahnya aing pun baah ganal. Segalanya yang ada di dalam dunianya tinggalan oleh aing. Banyak utahai orang yang hendak umpat api Nuh ke dalam jukungnya itu teh. Tapi cak oleh. Sebab Tuhan telah mengunci jukungnya itu supaya yang lain cak oleh umpat isam. Habis buan cak percaya bu. Nyapa akibatnya isam? Orang yang di luar sabarataan ada matian. Itulah sebabnya. Amun cak percaya pin Tuhan deh, pasti dihukum oleh Tuhan. Nuh yang penurut pin Tuhan nyapa upahnya? Yang apang pada Nuh selamat sekeluargaan. Sin apa sebabnya? Nuh taat terhadap firman Tuhan. Gambar nomor 8, Abraham, Sarah, Ain, Ishak. Abraham juga adalah salah seorang yang keturunan dari Nuh. Abrahamnya dikisahkan juga percaya apin Tuhan. Sampai-sampai di dalam Alkitab Allah berjanji apin Abraham dan apin Sarah bininya yang pertama mandul itu bahwa bubuhannya pacangan berisi anak. Padahal Sarah itu setelah sintuhaan. Hanyar Sarah mendapat anak. Anaknya itu laki-laki uje. Dan anaknya itu diberi ngaran Ishak. Allah berjanji bahwa melalui keturunan Ishaknya pacangan datang seorang juru selamat yang oleh mengampuni segala dosa manusia. Tak masuk dosa kita berataan. Tak masuk aku juga yang tuang bacanya. Gambar yang ke-9, Musa ain perintah Allah. Musa juga adalah keturunan Abraham, ain Ishak. Musa juga percaya kepada Allah. Allah menyuruh Musa naik ke gunung. Dan di gunung itu Allah menjulung 10 perintah apin Musa.
Gambarnya kita menjanak Musa turun dari gunung membawa perintah Allah. Allah menyuruh Musa menyampaikan perintahnya ke apin orang banyak. Allah mau supaya kita berataannya mantaate susuruhan itu. Susuruhan itu kita janak pada gambar 10. Gambar 10. Beberapa perintah Tuhan yang disampaikan melalui Musa digambarkan dia. Gambar di sebelah kiwa di darat, isinya jangan menyembah patung atau segala jukut-jukut atau berhala-berhala atau benda-benda lain. Gambar yang di tengah, tapi di bagian di darat, bahwa dalam seminggu ada 6 hari kita begawe. Dan hari yang ketujuh kita beristirahat. Dan hari itu kita khusus akan untuk sumbayang apin Tuhan. Gambar di kanan di darat, anak-anak harus menghormati apin kawitannya. Nah, gambar yang di kiwa di bawah, jangan membunuh. Kita dilarang untuk membunuh. Gambar yang di tengah di bagian bawah, kita kada diberiakan uga untuk berjinah. Atau di sini jangan menginip bibinian lain selain bini kita seorang. Asi itu uga ain laki orang. Nah, yang di bawah, yang di sebelah kanan itu, kita juga dilarang mencuri. Jangan malap andihnya. Jangan hendak ampin barang yang orang lain. Asitu. Gambar yang 11. Kurban menghapuskan dosa. Pada zaman Abraham ain Musa, amun ada orang baulah dosa atau baulah yang melanggar perintah Tuhan, untuk mengampuninya Tuhan menyuruh menyembelih kambing atau biri-biri. Orang yang maulah dosanya itu mengorbankan kambing atau biri-birinya itu sebagai lambang penyesalan dosanya. Tapi menurut kita tak perlu lagi menyembelih kambing atau menyembelih binatang yang lain sebagai tanda kita mengampuni dosa. Nyapa sebabnya? Sebab Tuhan telah menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Sidaan telah hakun mati menggantikan hukuman dosa kita. Sidaan dicambuk, dipukuli, dihambati, bahkan sampai mati dibunuh. Tapi pada hari yang katalo, sidaan bangkit atau hidup lagi. Padahal kalau kita hitung, kita yang harus mati menanggung dosa kita. Nyapa sebabnya? Sebab kita yang telah utah baulah dosa. Tetapi Alkitab menyatakan karena singganalan perhatian Allah kepada kita tuh, sehingga hukuman yang harusnya kita alami, sidaan seorang yang harus menanggungnya itu. Sehingga barang siapa yang percaya apin sidaan, pacangan cakap binasa lagi, tetapi memperoleh hidup nang kakal. Amun kita mengaku dosa kita, apin Yesus, maka segalanya dosa kita telah diampuni. Gambar yang ke-12. Malaikat ain Maria. Sinia caranya Tuhan Yesus datang ke dunia. Sidaan menepati janji Tuhan kepada Adam ain Hawa. Yesus juru selamat yang dapat menghapuskan dosa manusia. Ada seorang bibinian yang bangaran Maria. Marianya sana bujang. Belum biasa guring enalakian. Tapi Marianya telah betunangan atau nganu telah begurisip atau telah bepaparaan, telah betunangan tipung ain seorang lelaki yang ngarannya Yusuf. Pada suatu hari ada malaikat Tuhan datang apin Maria. Jadi malaikat itu berucap apin Maria bahwa Allah Roh Kudus akan maulah Maria menjadi batianan dan pacangan akan menganakakan seorang kakanakan yang laki-laki. Dan situ pulang bahwa kakanakannya itu amun telah lahir harus dingarani Yesus uji.
Sebab Yesuslah yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi malaikat itu memedahkan apin Yusuf uga tunangannya dalam mimpi. Yusuf kada suah bakumpul balum ain Maria sampai Yesus lahir. Gambar yang ke-13, kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan yang kainanya, pas hari kadap, Maria melahirkan anaknya pas lelaki. Pada kadap itu juga malaikat datang, apin sekelompok orang yang menjaga kambing, yang sedang meret kambing. Jadi malaikat itu bocah boje. Pada malamnya juru selamat yang dijanjikan Allah pacangan lahir. Ngarannya Yesus. Sebab Yesuslah yang dapat menghapuskan dosa manusia. Mendengar itu, gembala-gembala atau penjaga kambing itu tulak mencari di mana Yesus lahir, dan imbahnya menyembah apin Yesus. Gambar yang ke-14, Yesus pantar kita manusia biasanya. Yesus juga bertambah ganal, mulai anak-anak, mulai bemilas, dan sampai pada ganal. Dalam gambar di sebelah kiwa, kita ulih menjanak Yesus hanya berumur 12 tahun. Sidaan ulih mengajar tentang Allah kepada ahli-ahli agama. Yesus juga tahu segala yang ada di dunia. Nyapa sebabnya? Sebab sidaan adalah juga Allah. Dalam gambar di sebelah kanan, kita ulih menjanak Yesus yang sudah berumur 30 tahun. Sidaan sedang mengajar orang sin utahan. Ada orang yang percaya dan ada orang juga yang kacak percaya apin Yesus. Tetapi Allah memedahkan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Allah mau agar kita taat apin ajaran Tuhan Yesus. Gambar yang ke-15, perbuatan Yesus yang ajaib. Tuhan yang kita percaya itu ngarannya Yesus. Sidaan sin haratan tupang. Yesus sin berkuasaan. Pokoknya lebih harat dari segala setan, iblis, dan segala dukun. Kita janak gambar yang di sebelah kiwa. Yesus dapat mempihakan orang yang buta. Gambar yang di tengah, Yesus ulih menghidupkan orang yang telah mati. Gambar yang di sebelah kanan, Yesus ulih berjalan di atas aing. Nah, contoh-contoh sin utahan itu menandakan Yesus sin berkuasaan. Hebat itu pung. Gambar yang ke-16, Yesus disiksa. Yesusnya padahal tiap hari baulah gawian yang mai-mai, akrab ain orang. Pokoknya kalau biasa baulah dosa pun, Yesus mengajarkan tentang Allah. Ensidaan hadak bahwa setiap orang taat apin Tuhan. Tuhan Yesus menerangkan kepada orang banyak bahwa manusia itu berdosa berataan. Tetapi bubuhannya gigir lalu menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dikulicuh tupung orang meludahi. Ada yang dimuha, ada yang maigawi. Tuhan Yesus pacangan cakap melawan. Apa sebabnya? Tuhan Yesus rela mati, menderita sin itu. Maksudnya apa? Adalah hanya untuk menanggung dosa kita sabarataan. Gambar 17, Yesus disalib. Tuhan Yesus pacangan cakep hanya disiksa atau dipukuli Allah. Tuhan Yesus dipaku uga pada kayu yang berpalang.
Yang tukoi kita dengar palang itu ngarannya salib. Tetapi Tuhan memadahkan bahwa matinya Yesus itu adalah karena korban oleh dosa kita. Tuhan Yesus sidaan hakun menanggung dosa kita, dosa manusia sabarataan sampai sidaan mati. Kasihan opong Tuhan Yesus. Tapi uji sidaan, amun kita mengaku dosa kita, ain percaya kepada sidaan, kita diselamatkan. Artinya kita kada pacangan dihukum, kada masukkan ke neraka. Amun kita mau percaya dan mau berterima kasih apin Tuhan Yesus yang telah menanggung dosa kita, maka kita pacangan diselamatkan. Gambar 18. Kabangkitan. Tuhan Yesus telah mati di salib. Kawan-kawan atau murid-murid Tuhan Yesus menguburkan Yesus di dalam kubur yang batu dipahat. Imbah itu telah mayat dimasukkan, kuburnya pun ditutup ain batu sin ganalan. Imbah itu 3 hari yang kemudian, Maria ain kawan-kawannya datang ke kuburan itu. Sampai di kuburan, kuburan telah terbuka. Siapa yang menggulingkan batunya itu? Maka ada malaikat berucap, Tuhan Yesus kada ada lagi dia. Tuhan Yesus telah hidup lagi. Sampainya Tuhan Yesus tetap hidup. Amun kita berdoa apin sidaan, Tuhan Yesus pasti mendengar doa kita. Ain sidaan mau memperhatikan hidup kita. Gambar yang 19, judulnya Thomas. Imbah Tuhan Yesus bangkit mulai di kematian, utah orang batamuan en sidaan, bahkan ada yang berpandir en sidaan. Tapi ada yang ngaran murid sidaan yang ngarannya Thomas, cakap percaya en kebangkitan Tuhan Yesus itu teh. Jadi Thomas itu berpandir. Jadi uji Thomas, sebelum aku menjanak Tuhan Yesus yang tangan din luka, bakas paku, aku cakap percaya. Uji Thomas itu teh bahwa Tuhan Yesus bangkit. Imbahnya itu Tuhan Yesus datang apin Thomas. Lalu menjenakakan bakas luka sidaan yang ada di tangan. Ain situ uga ain yang diparut sidaan. Imbahnya itu teh hanyar Thomas percaya. Tapi percaya Thomasnya percaya oleh karena melihat. Tapi Tuhan Yesus menghendaki apin kita nangarannya ba imannya itu, kita juga harus percaya meskipun kita belum menjanak ain mata kita seorang. Itu adalah bagian daripada iman. Gambar yang ke-20, kanaikan. 40 hari imbah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke gunung. Yesus berpandir apin murid-muridnya. Cakalawas lagi aku pacangan naik ke surga. Aku pacang tulak ujinden. Tapi orang di kau harus memberitakan tentang aku apin orang banyak. Padahal kan bahwa aku biasa disalipakan untuk menanggung dosa manusia sabarataan. Dan sabaratan orang yang percaya apin aku, dosanya diampuni. Dan kaina amun aku datang, orang samuan manusia yang percaya apin aku, boleh tinggal bersama-sama ain aku yang ngarannya di surga. Cakalawas imbahnya itu murid-murid Tuhan Yesus tamaranga barataan. Nyapa maka tamaranga? Menjanak Tuhan Yesus tak angkit ke surga. Imbahnya itu ada 2 orang malaikat datang dan berucap apin murid-murid Tuhan Yesus. Kaina pacangan ada suatu saat Tuhan Yesus pacangan datang pulang. Asin apa yang orang kau menjanak Tuhan Yesus tak angkit ke surga. Asitu uga orang kau akan menjanak Tuhan Yesus turun pacangan maalapi kita yang ada di dunia ini untuk dibawai ke surga. Gambar yang ke-21, judulnya dia adalah salib. Amun kita tak ingat salib, kita tak ingat pula ain kasih Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus yang cakap berdosa dijadikan dosa karena dosa kita. Pokoknya sidaan menanggung segalanya.
Padahal kita yang baulah salah, sidaan yang menanggungnya. Setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus telah bangkit dan naik ke surga. Wayah ini, sidaan selalu bersedia menolong orang yang percaya kepadanya. Jika kita mengakui dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita dihapuskan. Dan kainannya kita bauto bersamaan ain Tuhan di surga. Gambar 22. Dua jalan. Tuhan Yesus memadahkan bahwa ada dua jalan. Yang sabutingnya jalannya yang luas, yang sabuting jalannya kipit. Seberatan orang tumatan lahir sudah ada di jalan yang luas itu. Jalan yang luasnya menuju hukuman dalam api yang caka ulih dipajahakan. Amun seorang percaya kepada Tuhan Yesus, imbahnya itu taat terhadap suruhan-suruhan sidaan, maka manusianya itu telah dipindahkan dari jalan yang luas itu ke jalan yang kipit. Jalan yang kipit itu Pak, yaitu jalan yang menuju ke surga. Amun kita mau percaya apin Tuhan Yesus dan berjalan menurut kehendaknya, berarti kita berjalan di jalan yang kipit. Memang pertama sakit, tapi kainannya menuju surga. Kita modahkan apin Tuhan Yesus asinia banyak. Tuhan Yesus, aku nawa. Aku mengaku bahwa aku berdosa. Itu pertanda kita di dalamnya ada pengakuan apin Tuhan Yesus bahwa kita berdosa. Imbahnya itu kita pasti menuruti perintah-perintah sidaan. Sini itu caranya Tuhan Yesus, amun kita telah mengaku dosa kita, maka Tuhan Yesus pacangan maampuni. Kita dan aku juga pun percaya apin Tuhan Yesus. Dan kita berucap atau meminta apin Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni aku. Tuhan, ubahlah hidup kami nia. Aku hadak Tuhan tinggal ain sida bersamaan di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Amun kita berpandir api Tuhan Yesus, asin itu pin Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus maulah kita menjadi anak-anak Tuhan. Imbahnya itu Allah menjadi kawitan kita. Gambar yang ke-23. Anak-anak Allah. Amun kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati menanggung hukuman dosa kita, maka kita diampuni. Tuhan Yesus telah maulah hidup kita menjadi lebih maeh. Orang yang telah mengalami sinyalah yang sebenarnya disebut orang yang telah percaya. Orang-orang yang sinia yang ulih menyerwi Tuhan itu Bapa. Dan orang-orang nyalah yang juga disambat anak Tuhan. Tuhan mengasihi segala orang dari segala macam suku dan segala macam bangsa. Dalam gambarnya kita dapat menjanak, Tuhan Yesus sedang menyambut seberatan orang yang percaya apin sidaan. Allah ingin supaya kita dan juga semua manusia percaya apin Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Tuhan. Gambar yang ke-24-nya, judulnya Yesus ain Nikodemus. Dalam gambarnya kita menjanak Tuhan Yesus berpandir ain seorang guru agama, ngarannya Nikodemus. Tuhan Yesus memadahkan bahwa setiap manusia yang pacang masuk ke dalam surga, jiwanya harus diberasihi. Roh Kudus Allah yang dapat memperbaharui jiwa manusia. Kita seorang kapak bakalan uleh. Nyapa sebabnya? Sebab kita telah berdosa. Amun kita mengaku dosa, ain percaya bahwa Yesuslah yang uleh menghapuskan dosa kita, maka Roh Kudus pacangan memperbaharui jiwa kita. Imbahnya itu, Nikodemus juga mengaku dosanya.
dan percaya bahwa Yesus juru selamat yang ulih menghapuskan dosanya. Nah, amun talah asitu asinnya apa? Ain diri kita. Gambar yang ke-25. Kedatangan Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunianya, sidaan berjanji pacangan mengirim makan penolong apin murid-muridnya. Imbah Yesus tulah ke surga, murid-muridnya bakumpul dan berdoa bersama-samaan. Hingga tibalah Roh Kudus turun dan masuk ke dalam hati seberataan. Sidaan memberi pesan dan memberikan kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Roh Kudus mautui setiap orang yang menyerahkan dirinya apin Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah penolong dan menghibur orang percaya. Roh Kudus juga menolong kita bertahan untuk mengerti firman Tuhan atau Alkitab. Roh Kudus juga menolong kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Orang yang telah percaya cakap perlu lagi ditolong oleh roh yang lain, atau kada perlu lagi minta pertolongan dari roh-roh yang lain. Tetapi Roh Kudus selalu menolong orang yang percaya dan rindu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Gambar 26. Berjalan di dalam tarang. Orang yang kada percaya apin Tuhan Yesus sama ain orang yang berjalan di tengah kadap, sebab kada ada lampu. Caka sekali dua buahnya tagalusot atau tajumbaling, bahkan tati harap. Nah, mereka perlu seorang yang ulih menunjukkan jalan yang tarang, yang bujur, dan memadahakan mana jalan yang salah. Orang yang sudah percaya apin Tuhan Yesus sama ain orang yang berjalan di dalam tarang. Roh Kudus adalah menunjuk jalan itu. Roh Kudus selalu bersedia menolong kita. Dan Roh Kudus itu ugalah yang menerangi jalan kita ain firman Allah. Gambar yang ke-27. Kita harus taat apin firman Allah. Orang yang telah percaya adalah milik Tuhan. Oleh itu, kehidupannya harus menyenangkan hati Tuhan. Ia harus taat kepada perintah Tuhan Yesus dan selalu sambahyang atau ibadah. Alkitab memadahkan bahwa orang yang sudah percaya kada boleh berzinah, kada boleh bakalahi, mencuri, menyembah berhala, atau percaya orang yang telah mati. Tetapi kita disuruh selain kita harus mai ain Tuhan, kita juga disuruh harus mae ain manusia barataan. Gambar yang ke-28. Keluarga orang yang telah percaya. Keluarga orang yang telah percaya harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Laki yang telah percaya harus menyayangi bininya. Asitu uga bini yang telah percaya harus menghormati lakinya. Laki bini harus saling menolong. Mereka harus menjaga dan menggaduh anak buahnya masing-masing dengan mae dan penuh pengertian. Dan selebihnya orang tua juga harus mengajarkan tentang firman Tuhan apin anak-anaknya. Mengajari berdoa dan mengajari kayak apa bersikap mai yang sesuai dan seturut ain kehendak Tuhan. Gambar 29. Maampuni musuh.
Allah juga menyuruh orang percaya supaya mengasihi segalaan manusia. Walaupun yang orang itu telah berbuat jahat apin kita. Pada gambar sebelah kiwa kita menjanak dua orang yang taite ba kalahe. Tetapi wayahnya sudah bamaihan pulang. Dalam gambar sebelah kanan kita menjanak seorang sedang menolong atau menggani orang yang berasal dari suku lain yang memusuhi sukunya. Orang yang sudah percaya harus bersikap maeh apin sabaratan orang. Ain hakun maampuni orang yang baulah salah apin da dia. Gambar yang ke-30. Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Dalam gambarnya kita dapat menjanak dua orang yang capoi, patung, jimat, dan benda-benda karamat lainnya. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus kada boleh menyembah ataupun minta tolong apin dukun, apin patung, apin jimat, apin benda-benda karamat atau kepada roh orang mati. Kada perlunya tuh. Kau gerang. Sabab Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala yang itu. Jadi amun kita sakit, amun kita takutan, jangan kita minta tolong apin yang asinnya tuh. Kita harus minta apin Tuhan Yesus. Kita berdoa apin Tuhan Yesus. Padahal kan nyapa yang pecangan kita perluakan apin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus pasti mendengar doa kita. Dan imbah mendengar pasti bersedia menolong kita. Gambar 31 mengusir setan atau bahasa kampung dia banunulaki jukut, batu tulak. Dalam gambarnya kita menjanak seorang yang sedang kerasukan setan. Segalanya tali yang pemasung ada yang rantai telah dipagatnya. Nyapa maka ada dia uleh. Sebab setan atau iblis itu ada di dalam dirinya. Tuhan Yesus menyuruh setan atau iblis itu yang sedang mengganggu anak itu supaya setannya keluar. Imbahnya orang itu jadi ampe. Setan terpaksa keluar dari orang itu. Apa sebabnya? Itu membuktikan Tuhan Yesus telah lebih berkuasa dari setan. Jadi setan-setan itu kita takutan apin Tuhan Yesus. Jadi mun kita diganggu setan, jangan minta tolong apin dukun. Minta tolong Allah apin Tuhan Yesus. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan mengusir setan-setan itu. Gambar 32. Judulnya Umpat Tuhan Yesus. Iblis atau setan adalah musuh Tuhan Yesus. Ain segala orang yang sudah percaya adalah juga bermusuhan ain iblis atau setan itu. Jadi kita sama-sama Tuhan Yesus melawan setan atau iblis. Iblis atau setan sin hendakan supaya orang percaya lalu memikirkan supaya sugih, berpakaian utah, baisi barang-barang yang maeh-maeh. Dalam keadaan yang sinia, iblis itu kuyan menggoda kita, memakai cara-cara yang kada sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya baca sedikit orang yang digoda oleh iblis gara-gara kehendakan barang-barang yang kusambatai, lalu meninggalkan Tuhan atau meminta kepada benda-benda nang lainnya. Tapi kita sebagai orang percaya, kita perlu ingat akan janji Tuhan. Buat Tuhan pacangan mencukupakan nyapa yang kita perlukan. Gambar 33. Asin apa bila orang yang telah percaya berdosa lagi? Dalam gambarnya kita menjanak ada anak lelaki yang telah berdosa. Anaknya kayak itu kemari telah menghabiskan duit paannya. Cakanya itu awah, bajinah talah, baju di talah.
Pokoknya cak kakaruan itu pong segalanya. Dia setelah sekehendak hatinya memakai duit paannya. Imannya itu telah duitnya habis. Kakawanannya pas meninggalkan dia. Hanyar dia menyesal. Mbahnya itu dia bulek apin paannya. Minta pak ampun pak aijinya. Tapi syukurlah karena paannya yang mengasihi dia. Dan dia pun diampuni dan diterima lagi. Dan disuruh masuk ke lampau. Amun kita berdosa lagi, kita juga harus menyesal, bertobat dan mengakui dosa kita kapin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus pasti mengampuni kita. Sebab Tuhan berfirman, lawan berjanji apin kita. Amun kita mengaku dosa kita, maka sidaan pacangan setia lawan adil. Hanya sidaan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Gambar 34. Penyakit. Sabaratan orang biasa geringan. Dalam gambarnya kita menjanak seorang yang geringan. Orang geringan ada yang karena memakan makanan yang kada maeh, atau minum aing igar atau kada bajarang, atau dapat kita simpulkan karena tidak memelihara awaknya. Orang yang dapat menjadi sakit atau garingan karena sihir atau karena dirasuk setan. Amun orang yang sudah percaya sakit, nyapa kira-kira yang pacang dilakukannya? Berdoalah apin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pacang mendengar doa kita. Tuhan Yesus berkuasa untuk mengampihakan segala macam penyakit. Jika ada dokter atau rumah sakit, boleh hawapung bawa obat itu. Tuhan Yesus juga memakai obat-obatan untuk menyembuhkan kita. Tapi jangan sampai tulak apin dukun. Mintalah pertolongan apin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekali lagi kepada hakan lebih berkuasa daripada dukun-dukun itu. Gambar 35. Kematian. Amun seseorang yang telah percaya apin Tuhan Yesus mati, mayatnya dikuburakan atau dikubur. Tapi jiwanya naik ke surga. Nyapa sebabnya? Karena dosanya telah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Amun orang yang belum percaya apin Tuhan Yesus mati, tubuhnya dikubur juga. Tapi jiwanya dihukum di neraka. Ain apisin hangatan. Nyapa sebabnya? Sebab dia sana dosa. Nah, sin apa yang kita sekarang? Amun kita mati. Pilih hawa. Hendak nyang ke surga kah? Atau kan yang sabutingnya itu yang kusambat ay yang di ain apisin hangatan. Tasarah hawa. Kita menjanak gambar 36. Tubuh Tuhan Yesus atau awak Tuhan Yesus. Segalaan bagian tubuh kita mempunyai tugas masing-masing. Misalnya mata akan menjanak, mulut akan berucap, telinga akan mendengar. Amun salah satunya sakit, seawakan terasa. Allah memadahkan bahwa setiap orang yang sudah percaya itu sama ain bagian-bagian tubuh. Dan Yesus adalah kepala tubuhnya itu. Setiap orang yang sudah percaya mempunyai tugas yang balainan. Ada yang berkhotbah, ada yang mengajar firman Allah, ada yang ulih menyanyi, ada yang bisa menolong orang, dan banyak gawin-gawin yang lain. Asyik uga dengan kita. Kita harus bekerja. Kita harus begawi dalam suatu gawian-gawian yang ulih kita laksanakan. Yang mana gawian itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Gambar 37. Berkumpul bersamaan. Allah mengadakan supaya setiap hari Minggu
kita menyediakan satu hari awal agan Tuhan. Bahwa setiap orang yang percaya berkumpul untuk sambahyang, berdoa, menyanyi, memuji Allah bersama-samaan. Ada yang bisa menyampaikan firman Allah, yang lainnya mendengarkan dan bersama-samaan untuk melaksanakan. Jadi orang yang percaya harus memperingati hari kematian dan hari kebangkitan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang nang kedua kali. Gambar nang 38. Tuhan Yesus pacang datang pulang. Wehnya Tuhan Yesus ada di surga. Tetapi kaina sidaan pacangan datang pulang. Tapi ingat, amun sidaan datang ke dunia yang kedua kali, sidaan hanya membawai orang-orang yang percaya apin sidaan. Tapi orang yang tidak percaya ditinggal dan dihukum di dalam api yang sin hangatan. Nah, jadi kita batakon aja pendiri kita seorang. Sudahkah kadakah kita siap dibawai Tuhan? Amun pindah kada siap, ya kita bertobat ay supaya dibawai oleh Tuhan. Tasarah hawa hendak dibawai kah atau hendak ditinggal kah? Gambar 39. Judulnya dia babuah. Pohonnya itu kita oleh meminandui dari buahnya. Dahan yang kada babuah, pacangan ditatak, imbahnya itu ditapoi. Tuhan Yesus merupakan diri sidaan sebagai batang pohon. Ain orang-orang yang percaya apin sidaan sebagai dahan-dahannya. Dari orang yang sudah percaya itu, Tuhan Yesus mengharapkan buah-buah nang mae. Yang dimaksudkan itu adalah yang pertama buahnya kasih, sukacita, kebaikan, kesediaan menolong orang, jujur, dan kesucian hidup. Buah-buahnya itu akan timbul dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya oleh kuasa Roh Kudus. Kehidupan orang yang sudah percaya kepada Tuhan harus lebih baik daripada kehidupan sebelum orang yang itu percaya. Gambar 40. Memberitakan apin orang lain. Percayalah kita apin Tuhan Yesus. Amun kita telah bujur-bujur percaya, kita juga harus memadahkan kabarnya apin keluarga kita bahwa Yesus sin maihan atau Yesus sangat baik. Padahkan juga apin kakawanan kita bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Padahkan juga bahwa kita telah mendengar kabarnya itu hati kita jadi senang. Dan kita kada lagi umpat setan atau hantu. Wayahnya Tuhan Yesus telah menyediakan wadah hagan kita nang orang percaya ngarannya sorga. Sebaliknya ada hukuman bagi orang nang menolak Tuhan Yesus, yaitu wadahnya neraka. Maka oleh sebab itu kita memadahkan ugapin orang-orang yang belum mengenal Yesus, supaya mereka jangan sampai dihukum dimasukkan ke neraka. Nah, oleh sebab itu maulah kita menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Ada waktu bagi kita akan berpikir, imbahnya itu ambillah atau alaplah keputusan yang tepat. Kita jangan sampai menjadikan orang lain sengsara sementara kita mae-mae. Amun oleh kita selamat barataan.